Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Anak-anak, memang kita harus semangat pagi ini. Pagi ini kita akan simulasi pembuangan sampah organik dan anorganik setelah diberikan dasar teori minggu kemarin. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Acung yang sarapan. Oke, Abdul, terima kasih. Berarti kuat hari ini untuk berdiri sebentar mendengarkan wejangan dari Ustaz Samsul. Kami beri judul untuk hari ini yaitu ayo jaga bumi kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Siap kamu? Siap SD Islam bebas sampah? Siap kelas bebas sampah? Siap. Buktikan. Anak-anakku SD Islam Saribumi, tahukah kalian bahwa menjaga kebersihan bumi adalah salah satu perintah Allah? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Allah menyukai hambanya yang bersih dan rapi. Ya. Salah satu cara untuk menjaga bumi yaitu membuang sampah di tempat. Bagus, membuang sampah di tempatnya. Apakah di depan kelas kalian itu ada tempat sampah? Bagus. Kalau gitu semuanya sudah siap. Apa itu sampah? Apa itu sampah? Sama masyarakat. Abata. Benda yang tidak bernilai. Bagus. Kalian sudah bisa karena kemarin sudah kita kasih ilmunya. Sampah adalah sisa benda yang tidak kita pakai lagi. Kalau kita pakai itu bukan sampah. Kalau sudah dibuang maka itu namanya sampah. Sampah bisa berasal dari rumah. Sampah bisa dari sekolah, sisa makanan, sisa snack dan lain sebagainya. Juga ada di masyarakat. Sampah, tapi bukan sama masyarakat ya. Sampah yang ada di masyarakat. Anak-anakku, ada dua jenis sampah. Sampah apa dan sampah apa? Apa itu sampah organik? Bagus. Sampah yang berasal dari makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup, daun, ranting, bunga, pokoknya semua yang berasal dari makhluk hidup sampah organik. Anak-anak, apakah ada sampah organik di sekeliling kita? Ada. Apa itu? Bekas makanan. Bagus. Anak-anak kadang-kadang sering di matam itu membuang makanan di tong sampah. Ya, sisanya. Sampah anorganik sekarang. Apakah kamu paham itu sampah anorganik? Apa itu? Ya, semuanya bisa. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, plastik, botol, dan lain sebagainya. Bedanya kalau sampah anorganik itu kita bisa daur ulang menjadi pupuk, daur ulang menjadi, kemarin pupuk kompos, sampah organik ya. Terus kemarin di masjid kita jadikan apa itu kulit-kulit buah-buah itu? Eco enzim. Suatu saat kita akan praktek tentang itu. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, dengan adanya sampah seperti itu, kalau sampah tidak tertangani, baik di rumah, baik di sekolah, baik di masyarakat, apa yang terjadi?
penumpukan sampah. Efek dari penumpukan sampah itu sangat luas, baik dalam kesehatan, baik dalam segi kebersihan, baik segi keindahan, semuanya kena efek. Paham? Sampah di sekolah kamu buang sembarangan, sekolahmu indah atau berantakan? Berantakan. Baunya bagaimana? Tahu nggak kamu sampah di masyarakat, di pojokan-pojokan jalan-jalan itu ada tumpuk-tumpuk sampah. Kira-kira baunya enak atau tidak enak? Bagus. Anak-anak sudah paham semuanya, mengundang lalat, mengundang kesehatan terganggu dan semuanya. Maka oleh sebab itu, hari ini dari kemarin kita kasih teori, hari ini simulasinya itu sangat penting dalam pengelolaan sampah. Anak-anak, bahwa Allah memerintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik dan lain. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Bagus. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, apa yang mereka katakan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dikandani orang gandel, ambilin sampah. Bukan saya Ustaz. Ya sopo itu tadi? Itu kan si A, si B. Lah kalau semuanya si A, si B, sekolah kita bisa bersih nggak? Nah, sadar diri terhadap lingkungan kita itu sangat penting. Sampahnya siapapun, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Baik ustadznya juga membuang sampah di tempatnya, muridnya juga membuang sampah di tempatnya, seluruh sivitas membuang sampah di tempatnya, wali santri membuang sampah di tempatnya. Kira-kira sekolah kita bersih atau kotor? Pak CS-nya berjalan, kotor atau bersih? Bersih tentunya anak-anak. Kita harus membantu tugas-tugas Pak CS. Kebersihan tidak hanya tugasnya Pak CS, tetapi tugas seluruh warga sekolah. Warga sekolah dari kelas 1 sampai kelas 4, dari ustadz dan ustadzah, semuanya, kepala sekolahnya juga, semuanya bertanggung jawab. Hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Muslim, at-tahuru satrul iman. Apa itu artinya? Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari iman seorang muslim. Anak-anak SD Islam Saribumi yang kami cintai karena Allah. Tahukah kalian apa manfaat membuang sampah? Akan saya jelaskan manfaatnya. Ini opo itu kok gak muni. Tahukah kalian manfaat menjaga sampah? Manfaat membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan kesehatan. Betul? Mana yang Ustaz jelaskan di awal? Orang muni lagi. Dua, mencegah banjir. Mencegah banjir. Kalau sampah semua terbuang sembarangan, mengalir di aliran sungai, akan menyumbat aliran sungai, maka sungai akan meluap. Sungai akan meluap. Anak-anak, banjir adalah salah satu efek dari membuang sampah sembarangan. Melestarikan alam kita akan indah, alam kita akan segar, oksigen akan banyak, bukan bau busuk.
yang kita hirup, meningkatkan keindahan atau estetika lingkungan, mempermudah pengolahan sampah. Jika kita pilah-pilah sampah, ada sampah organik, ada sampah plastik, ada sampah botol, ada sampah kertas, kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Kira-kira mudah nggak cara pengambilannya? Mudah nggak cara pengolahannya? Sampah botol bisa kita buat kreasi keindahan, betul nggak? Betul. Sampah organik bisa kita jadikan pupuk, betul nggak? Betul. Sampah organik bisa kita buat eco engine, betul nggak? Bisa. Suatu saat kita akan belajar tentang eco engine, penting itu ya. Meningkatkan nilai ekonomi. Sampah itu sampah botol plastik dikumpulkan, setruk itu laku dijual ya. Kalau setruk satu truk bisa laku dijual mungkin ya. Ustaz nggak tahu harganya. Tapi insya Allah sampah plastik botol laku dijual selain dibuat sia-sia. Anak-anak sudah panas nak? Sudah panas? Oke, akan saya percepat. Menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Penting, anak-anak sudah saya tekankan bahwa baik anak kelas 1 sampai kelas 6, jika ada sampah, jangan sampai bilang, itu bukan sampah saya, itu sampah si fulan, sampah si fulan. Kalau semuanya melakukan seperti itu, maka kebersihan SD Islam Sari Bumi sulit terbu. Anak-anak, saya kepingin 4A. Mana 4A? Saya kepingin contoh jel-jel generasi Mars. Siap kamu 4A? Yang lain saya ajari jadi 4A dulu. Selamat pagi anak-anak. Siapa kita? Siapkah kalian memimpin negara ini? Pimpinlah negara ini dengan cara yang baik. Anak-anak, seluruh kalian adalah generasi emas. Saya sudah hitung untuk kelas 4 tahun 2045 kalian sudah 41 usianya. Sudah jadi presiden, sudah jadi pengusaha, sudah jadi dokter. Maka jadilah generasi yang baik untuk kalian semuanya. Siap? Sekarang waktunya semua. Mohon Ustaz dan Ustazah untuk sampaikan sampah. Ustazah Rizah, untuk memposisikan samping sampah. Ada nggak Ustazah Rizah? Ustazah Rizah, minta tolong. Ya. Salah satu Ustaz dari mungkin ya. Beliau adalah komandan kita, komandan batalion. Anak OSIS yang membawa sampah organik, anak organik untuk laki-laki yang membawa, silakan ke situ, silakan. Untuk anak putih OSIS yang sudah membawa sampah organik, anak organik, silakan ke Ustaz Rizah, silakan. Semakin cepat semakin bagus. Yang membawa sampah organik, sudah disiapkan. Untuk anak putri, kalau nggak ada, mohon disiapkan apa sampah plastik sama daun-daun, diambilkan daun, diambilkan botol, diambilkan plastik. Karena anak-anak, khususnya anak kecil, kelas bawah 1-3 belum paham ini plastik organik atau anorganiknya botol atau anorganiknya plastik. Apalah, ambil silakan. Perwakilan anak 5 atau 4 gitu, anak 4. Ayo lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Tapi kita juga ada kertas, kalau nggak ada itu minta kertas. Untuk anak putri kalau nggak ada minta itu. Binarta sudah menyiapkan kertas.
Ada sampah kertas, ada sampah plastik, ada sampah botol, ada sampah organik. Tolong disiapkan satu-satu. Oke. Bismillah, kita mulai. Tolong anak putra baris yang membawa tadi itu perwakilan ketua wakil ketua, silakan. Ketua wakil ketua diikuti oleh 2 orang, Mas sama Mas wakil ketua. Iya, yang itu yang pakai masker itu. Sama Mas yang merah, nah, perwakilan anak merah. Nah, ya. Anak-anak, coba perhatikan di depan kalian. Ada 4 jenis sampah dan mohon didengarkan instruksi pendamping pembuangan sampah. Kalau di sana ada Ustaz Hadijah, kalau di sana ada Ustaz Hadi. Sekarang tunjukkan sampah anorganik botol. Tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Mana botol? Tunjukkan, acungkan. Anak laki-laki mana? Sampah anorganik botol. Ini organik. Anak-anak semuanya, ini ada 4 tempat sampah. Yang pertama sampah yang merah, ini sampah organik, sisa makanan. Yang biru adalah sampah non organik, plastik, jenis plastik. Coba yang merah dulu, sisa makanan, sampah organik. Nah, ini jenisnya apa ini? Anak putri juga tahu, maka dibuat langsung ke sampah tempat merah. Yang kedua, organik plastik. Coba mana yang plastik? melihat. Ini melihat. Diambil plastik. Ya. Sedotan itu masuk apa? Plastik, maka dibuat plastik. Itu botolnya juga yang plastik. Ini yang plastik, ada plastiknya lagi. Sama barang daun ranting ada sampah anorganik plastik atau apa ya, ada sampah kertas Yang plastik dibuat di tempat plastik. Silakan. Baik. Selanjutnya kertas. Ini jenis kertas. Coba dilihat anak-anak semuanya. Dibuang di wadah warna hijau, tempat sampah warna hijau, itu kertas. Selanjutnya yang kuning adalah botol. itu masuk kertas kardus. Coba diperlihatkan jenis botol yang masuk. Tuh, bukan, ini kertas, ya. Sampah Botol. organik mana? Organik, Baik. acungkan yang tinggi. Daun, ya. Kalau ini masuk apa ini? Ini masuk apa? Jenis Daun plastik. Berarti di sana. Organik jangan maju. Plastik. Kalau plastik warnanya gitu. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang Silakan kembali. sampah anorganik plastik. Plastik. Nah, ini plastik itu bukan plastik. Nah, termasuk plastik. Sekarang kertas. Tunjukkan ke teman-teman. Tunjukkan dulu. Ini kertas ya, masuk kertas. Anak-anak ini masuk kertas ya. Ini jenis kardus, paham? Bukan botol ini ya. Oke. Silakan. Berikutnya botol. Ditunjukkan dulu. Ya, itu botol ya. Silakan. Terima kasih semuanya. Baik anak putri maupun anak putra, insya Allah sudah memahami keempat jenis pembuangan sampah di sekolah kita. Oleh sebab itu anak-anakku, saya berharap kalian bisa mempraktekkan pembuangan sampah pada tempatnya. Dan tolong beritahu temannya yang belum paham. Siap? Siap? Insya Allah cukup pertemuan hari ini. Saya menekankan kepada anak-anakku, baik OSIS putri, baik OSIS putra, untuk menjadi penghulu
pemimpin, penggerak di dalam kebersihan di SD Islam Saribumi. Siap kamu? Siap kamu? Mengawasi, mencatat teman-temannya yang abai di dalam pembuangan sampah. Siap kamu? Seluruh dari OSDIS, baik laki-laki maupun OSDIS putri. Di pundak kalian tersemat tanggung jawab pembuangan sampah di SD Islam Saribumi. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pahala yang besar untuk kalian semuanya. Saya kira cukup. Apakah ada informasi tambahan dari kepala sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, seluruh putra bubar barisan, jalan. Oh, doa kafaratul majelis nanti aja di halaq kok sekalian. Ya, aku terpengaruh